kemudian ainnya ada di tengah tenggorokan ya. Wa min wasatihi fa'ainun ain dengan sifat yang berbeda pula antara hamzah dengan ain. Kalau hamzah sifatnya di sana ada syiddah dan sifatnya ada jahar kan. Sedangkan ain punya sifat tawassut yang berarti dia tengah-tengah antara syiddah dan ikhwah ya. Sehingga harus ada suara yang mengalir tapi tidak sesempurna alirannya huruf-huruf yang mempunyai sifat ikhwah, sebagaimana ain mempunyai sifat tawassut di sini yang berarti ditahan tapi tidak sekuat tahannya huruf-huruf yang mempunyai sifat syiddah. Makanya posisinya ada di tawassut, ada di tengah ya. Benar-benar besar dengan itu. Kemudian mengalirnya suara pada huruf dzal sebagaimana huruf ikhwah yang lainnya ya. Dan harus dipastikan pula bahwa huruf dzal itu makhrajnya ada di ujung lidah dan ujung gigi atas bersamaan dengan dua huruf yang lainnya, yaitu huruf apa? Dan huruf f. Huruf apa? Dan f. Huruf apa? Fa. Huruf apa? Kemudian huruf l. Huruf apa? Dal. Kemudian huruf f. Makhrajnya sama tapi dibedakan dengan sifatnya ya. Tapi masing-masing tiga huruf ini mempunyai sifat ikhwah ya. Hanya saja yang membedakan dengan huruf fa adalah kalau huruf fa disertai dengan sifat hamz ya. Sedangkan huruf l dan tidak ada huruf hamznya, hanya ditahan tapi harus dialirkan suaranya. Yang harus dipastikan pula bahwa harakat dhammah itu fala yatimma illa bi dhammi syafataini dhammah. Harakat dhammah itu tidak akan sempurna bunyi bacaannya melainkan harus dengan monyongkan kedua bibir secara sempurna. La yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Monyongnya harus dikabeh. Enggak boleh separuh-separuh. Beda. Zunya boleh sempurna ya. Yang namanya zu ya. Harus sempurna. Hanya saja cara untuk mengambil huruf dzal yang berharakat dhammah ini yang jatuh setelah huruf waw mat ya. Matnya dari huruf u itu ada dua praktek ya. Prakteknya boleh kita mengembalikan posisi monyongnya kedua bibir pada asalnya. Ya kan? Boleh.
kita kembalikan a'udzu, karena posisi mat itu adalah ada ruang kembali, ya, ruang untuk kembali, bisa untuk mengambil posisi huruf dzal. Tapi untuk praktek yang kedua itu jauh lebih utama dan lebih mudah, yaitu langsung a'udzu, ya. A'udzu. Tapi kalau ingin memastikan pada santri bahwa huruf dzalnya itu tepat, tidak apa-apa kita kembalikan a'udzu, ya. Tapi kalau sudah terbiasa a'udzu, enggak usah dikembalikan, enggak apa-apa. A'udzu, ya. Seperti ya. A'udzu boleh, atau a'udzu, ya. Berbeda dengan ketika huruf yang sukun, ya, huruf yang sukun yang jatuh setelah harakat dhammah, ya. Kalau yang jatuh setelah harakat dhammah seperti contoh qul a, ya. Yang kembali lagi qul a, wajib kembali, ya. Tidak boleh qul a'udzu, enggak boleh. Qul a'udzu, enggak boleh. Harus kembalikan. Qul a'udzu, ya. Begitu. Harus dikembalikan, karena kalau tidak dikembalikan, posisi monyongnya kedua bibir tetap, ya, berada dalam posisinya, maka akan memberikan kesan bahwa monyongnya kedua bibir itu adalah sebagai isyarat aslinya huruf sukun. Isyarat itu yang disebut dengan ismam, ya. Ismam ada isyarat harokat aslinya huruf sukun itu dhammah. Seperti contoh la ta'manna, ya. La ta'man, sukun dia. Mengapa dikasih monyong? Karena untuk mengambil isyarat aslinya sukunnya huruf nun. Artinya di sini bukanlah nun asli sukun, ya. Aslinya nun bukan sukun, tapi aslinya nun itu adalah harakat dhammah, la ta'manu. Sehingga la-nya di sini bukan la nahi, tapi la-nya adalah la nafi, ya. La-nya adalah la nafi, bukan la nahi. Kalau la nahi itu sudah nyata, harus sukun la ta'man, ya. La ta'man, tapi bukan, tapi asalnya adalah la ta'manuna, malaka la ta'manuna ala Yusuf, ya. Makanya dibaca idgham yang disebut dengan idgham kabir di sini. Satu-satunya idgham kabirnya untuk riwayat Hafiz dan sepakat adalah pada bacaan la ta'manna, ya. La ta'manna, yaitu mengidghamkan huruf yang berharakat pada huruf di depannya disebabkan karena kesamaan huruf atau yang disebut dengan mutama, ya. La ta'manna, ya. Nah, selain daripada ini, maka tidak diperkenankan posisi bibir dalam keadaan monyong, tapi harus dalam keadaan kembali. Qul, sebagaimana aslinya huruf sukun itu selain daripada waw harus posisi normal. Al waradtu kulli wahidin li asli, harus mengembalikan huruf pada aslinya, yaitu makhrajnya huruf. Untuk memastikan bahwa aslinya huruf itu tepat sesuai dengan makhrajnya, maka harus dibaca sukun. Bukan tidak boleh, ya. Bukan bukan bukan, ya. Tapi apa? Ya kan? Ya kan? Dan seterusnya. Makanya ketika huruf sukun jatuh setelah harakat dhammah harus dikembalikan. Qul, ya. Qul huwa, ya. Qul ya ayyuha, ya. Qul kafa, ya.
ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu harus balik apa? Kufuwan ahad, ya. Kufuwan ahad, kan bukan mat sehingga otomatis langsung, jangan dikembalikan kufuwan, enggak usah, karena langsung beda dengan yang mat tadi ya. Kalau yang mat boleh dikembalikan dulu, ya, karena ada jeda, ada masa di situ, dan untuk memastikan huruf yang ada di depannya. Tapi kalau langsung aja, kufuwan ahad, ya, kufuwan ahad, karena langsung nyambung dia bacaannya. A'udzu billahi, pastikan baknya adalah huruf yang mempunyai sifat apa? Syiddah, ya. Dan jahar, harus tidak ada suara atau nafas pun yang mengalir. Bi harus kuat, jangan bi a'udzu billah, ya bisa. Bi dan bi a'udzu billahi, billahi lamnya tasdid. Setiap huruf tasdid itu harus dibedakan cara adanya dengan huruf takhfif, yaitu sukun biasa, ya. Huruf yang sukun biasa yang berarti takhfif itu ringan, ya. Seperti kita baca tadi, a'udzu, ringan. Baru masuk ke tasdid harus tekan bil, nah, seperti itu. Nanti kalau biasa tidak boleh tidak boleh tekan, ya. Kalau tasdid itu pastikan ditekan supaya nyata perbedaan antara kita mau ke huruf tasdid atau takhfif, ya. Sama seperti contoh yang lain, untuk membedakan bahwa huruf yang kita baca ini adalah tasdid atau takhfif, kita harus menekan huruf yang bertasdid. Seperti contoh, fa illam yusibha wabilun faqal, harus tekan. Kalau tidak, fa illam yusibha wabilun faqal, salah. Karena seakan-akan lamnya di sini adalah bukan tasdid, padahal tasdid. Ya. Fa illam yusibha wabilun faqal, ya. Mustaqil, sama ya, kata raja tasdid. Mustamir harus ditekan. Cukup mustaqil, kemudian mustamir, tidak harus mustamir, ya. Mustamir dengan sendiri. Meskipun tidak terlalu sing, penting ada perbedaan lah, ya. Mustamir, mustaqil. Begitu pula ketika kita mau membaca wasal pun juga mustaqil, mustaqirun. Kalau sambungan harus tepat, ya, karena roknya berharga dhamma atau dhammatain. Begitulah kita membaca tasdidnya lam harus tidak tekan bil, a'udzu billahi, a'udzu billahi, billahi. Ini adalah tawassut huruf lam sama bil harus ada sifat tawassutnya huruf apa? Lam, sama seperti huruf ain, ya. Ada suara yang mengalir tapi tidak boleh sepenuhnya aliran seperti huruf ikhwah. Kemudian huruf apa? Lin Umar, ya. Hurufnya huruf tawassut apa? Lin Umar. Ya. Lin Umar, ada huruf lima, ya. Ada 5 huruf. Lin billahi, nggak boleh cepat.
billahi atau menghilangkan atau menurunkan suara tidak boleh. Harus sempurna. Billahi apa? Bil sama billahi. Ya. Hi adalah huruf ha yang sama makhrajnya dengan huruf hamzah ya. Itu sama-sama ada di pangkal dan tenggorokan ya. Yang membedakan adalah antara jaharnya huruf hamzah dan hamznya huruf apa? Ha. Harus mengalir ya. Mengalir, ada nafas yang mengalir, juga ada suara yang mengalir ya, karena dia di samping mempunyai sifat hamz juga mempunyai sifat apa? Rikhwah ya. Billahi wastaghfir ada firhu lah, u-nya hu itu dibuang, diganti sukun ada firhu ya kan, hu lah, ketika sukun maka harokatnya itu harus diganti apa? Hilang. Harus ketika waqaf harokatnya diganti sukun, makanya ketika firhu itu ya. Billahi siapa belum cukup kalau kita menyebut billahi belum cukup. Kalau kita menyebut billahi itu sama seperti kita baca tashil ya. Kalau tashil kan ilahum ma'allah. Itu tashil, bacaan tashil ya. Bacaan tashil itu. Nabbi'ukum. Anzartahum. A'jami ya. Tapi kalau di sini hak harus memang benar-benar dipastikan makhrajnya dan sifatnya ya. Billahi minasyaitonir rajim, sama dengan huruf tasdid sebelumnya, minasyaitonir rajim, pastikan bahwa huruf ya sukun itu sama seperti harakat kasrah, karena harakat kasrah itu diambilkan dari huruf ya sukun ya, sebagaimana harakat dhammah diambilkan dari huruf waw ya. Makanya cara memberikan bacaan harakat kasrah atau ya sukun itu dengan wahdzun khifadhin bin khifadhin lil fami ya. Dan huruf-huruf yang berharakat kasrah itu bin khifadhin lil fam, mulut ini harus itu turunkan syai asyaitani. Sebagaimana kita ketahui bahwa huruf ya sukun itu adalah huruf yang mempunyai sifat rikhwah. Suara mengalir kan? Minasyaitani seperti ini. Tidak cukup kalau kita melihat minasyaitan, tidak harus lentur, rikhwahnya sempurna. Minasyaitani harus lentur, apalagi posisinya dia disebut dengan sifat lin ya, karena huruf ya sukun atau waw didahului harakat fathah. Syai tidak boleh syai itu kasar, bukan lin, tapi minasyaitonir rajim.
minasyaitonirrajim. 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 Alirannya sempurnakan. Minasyaiton, syaiton, minasyaitonirrajim. Ya. Jim minasyaitonirrajim. Mengapa huruf ra di sini yang jatuh setelah harokat kasrah kok dibaca langsung ke tebal? Dibaca langsung tebal. Tidak boleh dibaca tipis. Minasyaitonir ra, ya, dua kali. Mengapa? Karena ra di sini tidak sukun tapi tasdid. Ya. Karena apa? Karena tasdid. Tapi kalau kondisi ra sekiranya sukun jatuh setelah harokat kasrah, ya otomatis harus dibaca tertib. Fir'auna fil wastaghfir, ya, fil. Tapi kalau tasdid maka hukumnya ra mengikuti harokatnya ketika wasal, ya. Tapi kalau ketika waqaf ya otomatis kembali pada hukum yaitu mengikuti dari harokat sebelum huruf ra tadi, seperti contoh mustaqil, ya, kata ra-nya kita waqafkan, ya. Mustamil, ya, mustamil, ya. Harus dipastikan di sini, ya. Minasyaitonirrajim, sama minasyaitonirrajim. Ra teman. Minasyaitonirrajim. Minasyaitonirrajim. Huruf ta harus dipastikan tebalnya itu harus aqwa dari huruf al-isti'la, ya. Wa harf al-isti'la fakhim wa khusus al-itbaq aqwa, ya. Al-itbaq, huruf itbaq yaitu ada 4 itu shadu, dadun, ta'u, dha'un, ya. 4 huruf ini kadar tafkhimnya harus aqwa, lebih kuat daripada huruf isti'la biasa, ya. Huruf isti'la biasa kan ada 3 nih, tanpa ada sifat itbaq. Makanya minasyaiton, minasyaiton, beda dengan gha. Kalau gha biasa gha tebal, ya, tapi tidak setinggi dan sekuat huruf gha. Ghairil maghdubi, biasa ghairil maghdubi, ya. Karena masih ada infitahnya, ya. Ghairil maghdubi, tapi kalau ta itu sudah mutlak, ya. Minasyaitonirrajim, sama minasyaitonirrajim. ya, bagus. Jim itu pun harus dipastikan tidak ada suara atau nafas yang keluar dari ji, ya, jiju baja. Minasyaitonirrajim. 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 Pastikan huruf fathah itu terbuka sempurna, ya. Wal maftuhu bil fath ifhami, artinya huruf yang berharf fathah al maftuh bil fath harus dengan terbuka. Yang penting tidak sampai terbukanya itu
menjadi penghalang untuk mengeluarkan suara atau bunyi huruf. Minasyaitan, terutama fathahnya huruf mat, ya. Fathahnya huruf mat, karena kan seakan-akan di situ double kan ya. Berbeda dengan hurufnya itu fathah biasa. Bismillah la asyaitan asyaitonirrajim, terbukanya biasa. Tapi kalau fathah itu lebih jelas lagi ya. Minasyaitonirrajim, sana. Minasyaitonirrajim. Karena kalau tidak terbukanya mulut kita ini saat memberikan harakat fathah, maka akan tidak sempurna suaranya. Minasyaiton, apalagi menjadi minasyaiton, ya, minasyaitonirrajim, minasyaitonirrajim. Bismi. Tapi kan huruf hamas itu harus sempurna ya. Ngalirnya itu sempurna sebagaimana sifat ikhwahnya. Huruf sinnya harus sempurna. Mengapa harus disempurnakan? Supaya benar-benar beda antara hamas ikhwah ya dengan tawas tadi kan mengalir kan. Tapi mengalirnya tidak boleh sempurna. Tapi kalau hamas ada ikhwah, alirannya harus sempurna pas. Bismi, sama. Bismi. Tidak boleh bismi, tidak. Bismi, sama. Bismi. An-nas. Sempurna. An-nas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Sempurna juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan ketika masuk ke huruf ra atau huruf berikutnya seperti yang kita sampaikan dalam kaidah tadi, yaitu dia posisi mulut tidak sampai menambah gerakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung yang bekerja itu adalah lisannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan itu. Ya, niu sebab mencucuk itu haknya dhamma. Ketika tidak ada dhamma enggak boleh mencucuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saya. Yang kerja lidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya antara huruf sukun dari huruf-huruf hamas ya, dan huruf-huruf hamas tersebut ketika berharokat tentunya kadar alirannya dari nafasnya itu berbeda. Jangan disamakan.
Mengapa dikatakan berbeda? Karena kalau sukun itu harus sempurna. Tapi kalau berharokat itu jatahnya hamas itu berkurang oleh harokat itu sendiri. Ya, otomatis jatahnya itu berkurang karena apa? Karena hurufnya itu bergerak sehingga berkurang. Ya. Makanya beda dengan Allah sempurna. Baru manirrahihi karena berharokat ya posisinya ya. Dia bisa ar-rahmanirrahim gitu. Ya. Bedakan. Tapi yang jelas ketika sukun harus sempurna ya. Nggak boleh dikurangi ketika sukun dengan alasan disamakan dengan yang berharokat, tidak bisa. Loh, ketika kita menjadi Ar-Rahim itu kan sudah cukup, ya. Karena itu dianggap cukup. Ar-Rahmani dan enggak cukup. Berbeda posisinya huruf saat sukun dan saat berharokat, harus dibedakan. Sama dengan orang kalau diam, ya, posisi diam, kita memberikan sifat ini dia seperti ini harus jelas. Tapi kalau orang itu jalan, ya seperti itu kondisinya, wis seadanya kita menilai orang itu kan kalau dia bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan a'udhu, pastikan hamzahnya muhaqqaq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama seperti huruf tawassutnya huruf lam tadi ya. Lillah. Tapi bedanya kalau lillah ditekan. Kalau al biasa tidak ada benar kan? Nah biasa al kalau lillah tekan dia ya, karena tasdidnya. Kalau di sini alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabb dikatakan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Pastikan ma-nya tipis. Ar-Rahman, ma boleh. Ma tebal. Ar-Rahmani ma boleh. Ma tipis ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaum. Menjujur kalau waw ya. Waw sukun sama seperti dhammah menjujur mana. Maliki yaumiddin. Yaumid ditekan ya. Yaumid sama dengan syai tadi ya. Syai huruf ya sukun atau waw disebut dengan lin ketika berharakat fathah menjadi huruf sebelumnya ya. Lin tidak boleh tekan. Tidak boleh. Maliki tidak boleh. Maliki biasa. Maliki yaumiddin yang ditekan midnya ya, ka huruf dal. Maliki yaumiddin sama. Maliki yaumiddin. Gitu ya. Iyyaka
dia tidak boleh menghilangkan sifat ikhwaniyah. Sifat apa? Ikhwaniyah. Yang berarti sifat alirannya. Ya. Suaranya harus tetap ada. Nah, tidak boleh iyyaka ya. Sampai hilang. Suara alirannya ya sampai hilang nggak boleh. Iyyaka nggak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nas sama dengan namanya. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Ulang iyyaka ditekan tetap harus tekan kan atas. Tasdid silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim. Ihdinas sirata. Ihdi huruf haknya harus mengalir sifat apa? Harusnya ya. Ihdinas tekan langsung nasri ya. Ihdinas sirat. Ihdinas sirat. As-si. Ihdinas siratal al-nya sama di atasnya ya. Ihdinas siratal mustaqim sama. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim. Karena dia makhrajnya ada di awal qafu aqsal lisani fawqu ya. Huruf qaf makhrajnya ada di pangkal lidah atas ya. Dan dia mempunyai sifat isti'la. Makanya qai harus qai. Dan jangan kalau dalam qai tidak. Al-mustaqim tidak. Itu kedalaman. Cukup al-mustaqim sudah cukup ya. Ihdinas siratal mustaqim sama. Ihdinas siratal mustaqim. Pastikan up seperti ini. Ada orang berlupa itu. Ihdinas sirat. Pol kena. Pastikan as-sirata. Ihdinas sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Karena kita bowlingnya panjang dia.
si ya. Si untuk menjadikan huruf shad sifatnya kuat itu itbaq ya, juga isti'la. Makhrajnya sama persis dengan huruf sin dan zai ya. Makhrajnya sama dengan huruf sin dan zai ya. Was-safiru mustaqim, karena tiga huruf ini adalah huruf safir ya. Dikatakan huruf safir itu disebabkan karena huruf ini keluar dari ruang yang sempit antara ujung lidah dan gigi seri bawah. Was-safiru mustaqim minhu wa min fawqi thanaya sufla ya. Huruf sin tadi biasa zai, kemudian shad maknanya sama, hanya beda cara pelafalannya. Kalau shad itu pangkal lidah harus benar-benar terangkat setinggi-tingginya ya. Makanya disebut dengan itbaq atau isti'la itu karena posisi pangkal lidah terangkat. Al-si ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alladzina, pastikan alladzina ketarnya huruf dal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim ghairil ma-nya harus tipis, jangan dibaca tebal. Ghairil karena huruf tebal huruf wain setelahnya. Itu biasanya banyak orang yang terpengaruh karena isti'la atau tafkhimnya huruf wain yang sukun, sehingga ma-nya terbawa dibaca tebal. Ghairil nggak boleh, harus ma. Ghairil ghairil maghdubi gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim sama. Ghairil maghdubi alaihim. Huruf dotnya masukkan ghairil maghdubi alaihim sama. Ghairil maghdubi alaihim. Baru titiknya dari ghairil. Mengapa kita tidak berhenti di pertama? Karena ini bukan ayat ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, makanya tertulis isyarat apa, tanda la ya. Tandanya apa? La, supaya tidak dianggap bahwa di sini adalah ayat ke-6. Siratal ladzina an'amta alaihim, pastikan sama seperti syai' alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim sama. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Maaf dulu kalau nggak nutut. Kalau nutut ya bisa, tapi kita perlu pelan-pelan dulu ya, memastikan huruf-huruf yang kita baca tepat. Baru ditanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tasdidnya pastikan, walau ditekan kuat, walau
sifat ya. Dot sifatnya dot istitalah dan ikhwah harus benar-benar tampak jelas. Walau harus ada suara mengalir ya. Walau dolin tasib al dolin walau kita ada suara yang mengalir itu istilahnya. Walau ya. Walau dolin sama ya, meskipun tasdid di sini sifat istitolahnya dan ikhwanya harokat tidak hilang ya, tetap harus sama seperti halnya sifat ikhwah yang lainnya. Dot kan mempunyai sifat ikhwah kan sama seperti huruf apa huruf ikhwah yang lainnya seperti ya sama seperti huruf as-sa kan, ketika tasdid tidak boleh dihilangkan ya. Beda dengan huruf ta dan kaf ya. Kalau huruf kaf dan ta itu hamznya hilang saat bertasdid. Fakku tidak boleh, fakku tidak boleh ya. Fama rabihat tijaratum tidak boleh, fama rabihat tijar nggak ada ya. Itulah hamznya hamznya huruf kaf dan ta. Tapi kalau sifat ikhwah semuanya huruf-hurufnya harus utuh, tidak boleh dihilangkan. Makanya meskipun huruf dot bertemu dengan huruf dot umpamanya ya, tetap sifatnya ikhwah huruf dot harus nyata. Famanil kalau tidak dihameskan terkesan kita sedang membaca tasdid atau idgham. Famanil turra nggak boleh. Famanil turra ya. Sama seperti ini. Walau dolin sama. Dan harus dipastikan pula bahwa la-nya di sini harus dipisahkan. Walau yang katut ya boleh. Wanya kadang apa tuh? Wa tipis. Walau dolin sama. Dan harus kuat pasti, tidak walau la tidak. Walau langsung. Walau dolin sama. Amin. Seperti itu ya. Sebelum penampilan masing-masing. Fatihah. Ada pertanyaan? Izin Yai untuk harokat yang tipis tadi seperti wa, kemudian ma, kemudian la. Ketika kita baca tipis kan kalau fathah itu kan terbuka, itu tidak harus terbuka lebar berarti ya, supaya tidak. Tadi masalahnya kan harokat kan ini kan? Iya. Harokat otomatis berkurang kadar apa mangamnya wa cepet wa la walau
da wa wa ma no dan ma ghairil maghdubi gitu. Yang harus terbuka lebih lebar itu adalah ketika Panjang, mat. panjang tadi ya. Nggih. Nggih. Ketika mat. Ya napa Ustaz? Izin. Tadi kalau nggak tahu sih, mungkin saya juga salah dengar gitu. Oke. Kalau jenengan tadi kak kul itu mungkin kok agak miring. Kul napa pripun? Huruf kul Kul napa kul, masa boleh ke sedikit ke o atau utuh harus untuk kul bukan kul nggak ada kul huwa arahnya ke Silam kul kembali huwa. ya berarti gitu. Ini harus kembali Kul kul huwa kul ya kul. Kalau ko beda, ko dan ku nih makanya posisi kedua bibir harus benar-benar monyongnya sempurna, baru dia jelas hurufnya u. Qul huwa qul ya ngoten nggih. Nggih, terus yang milla bismillah, milnya kan tasdid gitu. Mil kan milnya ditekan. Terus lanya ini tebal, lanya itu tebal nopo tipis? Tipis kan karena posisinya la tipis karena harakat kasrah sebelumnya gitu. Milnya ditekan, lanya tipis nopo. Gitu. Yang lamnya lafdzul jalalah dibaca tafkhim hanya didari harakat fathah dan dhammah. Harakat kasrah sebelumnya menjadikan sebab lamnya tipis. La bismillahirrahmanirrahim. Monggo ditanyakan lagi. Allah. Ini kan ada ayat kayak tak sukun bertemu dengan sin. Nah, itu cara bacanya sudah. Tak sukun bertemu dengan Sin. Wajalat sai. oh wajaat sakaratul maut bil haqq. Jaat sa biasa. Gitu. Tidak beridgham ya. Karena yang membaca idgham itu adalah Abu Amr Al-Basri ya. Abu Amr Al-Basri membaca idgham itu waja'as sayyarah ya kan? Tapi kalau selain daripada Tudin Susi, selain Abu Amr membaca izhar waja'at sakaratul maut gitu ya. Sama itu kayak Lailatul Qadar. Al-Qadar asalnya Lailatul Qadri, asal Qadri ya kan? Lailatul Qadri ya. Karena diwaqafkan tinggal i-nya itu dihilangkan menjadi huruf sukun. Lailatul Qadar. Al-Qadr dan menjadi tafkhim. Itu kan di gigi atas. Po itu di gigi atas. Sama tok itu Tak po itu sama. Tak po. Kalau menjadi tepat ketika berharakat dhamma gitu.
Lidahnya di mana? Lidahnya di mana ya kalau tok itu? Ta wat-ta'u wad-dalu wata minhu wa min ulya sanaya. Ujung lidah dan atasnya gigi sari atas ulya sanaya huruf ta, huruf ta, huruf ta sama ya. Huruf dal sama. 3 huruf itu maknanya sama, beda sifatnya saja. Hanya saja huruf ta ada isti'la dan ketebak sehingga posisi pangkal lidah harus terangkat lebih dekat. Ya. Di giginya apa di gusinya ya? Di gusi atasnya Gusi. Gigi atasnya gigi atas. atasnya gigi ulyas sanaya. Nasta'in. Apakah perlu mengisyaratkan harakat dhammah yang disebut dengan ismam? Boleh. Ketika huruf berharakat dhammah itu ada 3 bacaan di saat kita sukun ya, karena waqaf. Di saat kita sukun karena waqaf ada 3 bacaan. Yang pertama sukun mahab, sukun murni, nasta'in. Yang kedua ada banyak ismam, nasta'in. Nah, ismam sebenarnya tak manna karena sukun ya. Yang ketiga adalah raum, nasta'in. Nasta'in. Suara kecil ya. Nasta'in. Gak boleh sempurna harokannya. Nasta'inu ketika waqaf gak boleh. Tapi kalau dikurangi kadar suaranya itu boleh. Nasta'in. Nah, itu disebut dengan bacaan apa? Raum ya. Wa raumuka isma'ul muharraki kulladanin tanawwala. Raumu bacaan raum adalah memperdengarkan harokat huruf ya. Hingga orang yang dekat itu bisa mendengarkan aslinya huruf dhammah, yang jauh tidak bisa mendengarkan ya. Kulladanin setiap yang dekat tanawwala dia memperoleh ya kan, atau mendapatkan itu bunyi suara harokat habis itu. Tapi yang jauh tidak mendengarkan. Tiga-tiganya boleh ya? Loh, boleh memang itu mungkin boleh. Boleh. Semuanya sepakat, tidak ada yang membatasi. Jika aslinya memang harakat dhammah, tapi kalau aslinya huruf itu fathah tidak ada bacaan ismam dan tidak ada bacaan raum, nggak ada. Yang boleh ismam dan raum itu ketika aslinya huruf adalah dhammah. Tapi ketika huruf aslinya itu kasrah hanya boleh raum saja. Tapi ketika fathah murni tidak ada. Ya. Semua huruf yang aslinya itu harakat kasrah boleh dibaca apa? Raum. Ya. Untuk mengambil aslinya huruf itu ya. Aslinya huruf itu harakatnya apa? Alhamdulillah. Abun? Jelas? Insyaallah. Ya Bun, monggo langsung ini dinilai misalnya. Absensinya tadi. Oh, yang makan belum absen masih dulu. Monggo Bun, langsung ustazahnya atau ustaznya dulu. Monggo. Ini di keadilan.